أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada hari itu, dan ketika kita pada hari itu mendapatkan suatu masalah atau ujian, maka berikanlah jalan keluar atau solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat berserta salam semoga Allah terus tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah pada pagi hari ini, terus bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Karena subuh ini adalah waktu, bisa disebut waktu fajar ya. Kalau kita benar kan? Kalau kita bicara tentang waktu fajar ini, berarti kita berbicara tentang ayat Allah dalam itu dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya semua manusia itu sama. Dalam satu hari itu memiliki 24 jam. Tapi dalam 24 jam ini ada waktu yang istimewa, ada waktu yang ada keutamaannya, dan salah satunya adalah waktu fajar. Dan Masya Allah, keutamaan waktu fajar ini dalam Al-Quran disebutkan ada khusus satu surat yang menyebutkan fajar, yaitu surat Al-Fajr. Dan dalam surat Al-Isra pun ada, yaitu ayat ke-78. Kalau nggak salah 78, bisa dicek lagi buat teman-teman. Yaitu di akhir ayatnya itu penutupnya tuh innallaha qur'anal fajri innahul kana innal qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, Masya Allah. Jadi dalam surat Al-Isra ini disaksikan oleh para malaikat. Jadi waktu fajar ini sangat istimewa. Karena bukan sholatnya saja. Kan mungkin bisa jadikan sholat-sholat yang lain pun disaksikan oleh para malaikat. Tapi yang membedakan waktu fajar ini, disaksikannya itu begitu banyak malaikat, karena malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul di waktu fajar itu. Dan anehnya itu, bukan anehnya, mujizat Al-Quran itu dalam sholat yang lain disebutnya aqimis sholah, dan seperti sholat asar, duhur, maghrib, isya, tapi waktu fajar disebutnya bukan sholat. Innahul Qur'anal fajri. Jadi bukan hanya sholatnya aja, tapi aktivitas kita disaksikan oleh para malaikat. Dan waktu istimewa waktu fajar ini, kita kita diawali dengan bangun pagi untuk bisa bertahajud. Setelah tahajud, kan tahajud itu ketika itu Allah turunkan ke sepertiga malam. Setelah tahajud, ada waktu-waktu sebelum tahajud. Saya sering pernahlah menyampaikan, dan teman-teman juga ada yang pernah menyampaikan, yaitu tentang waktu ashar ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18, ada orang yang masuk ke surga, yang surganya itu taman-taman surga gitu. Begitu indahnya. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam surga itu? Karena dulunya pas di dunia dia dijuluki atau disebut orang-orangnya itu orang-orang ihsan, orang-orang yang baik. Dan cirinya mereka itu qalilam minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidurnya. Dan ketika sedikit tidurnya, wabil asharihum yastaghfirun, ketika mereka waktu ashar itu mereka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Nah, dalam istighfar ini kan Nabi juga sering istighfar dari pagi hari, siang hari, sama malam. Dan kita usahakan dalam waktu ashar ini untuk beristighfar. Coba Gara rasakan, enak ya. Dan ini terkadang
jarang lah, bukan jarang, maksudnya perlu perjuangan. Ketika kita sudah capek tahajud, terus malah tidur sampai subuh. Padahal ada waktu yang begitu indah. Kalau kita rasakan, rasanya enak, coba kita rasakan. Kita memohon ampun, istighfar kepada Allah, kita sholawat kepada Nabi, kita kangen kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita beristighfar, ya Allah, maafkan saya, maafkan dosa-dosa saya masih banyak, saya takut pulang gak ada bekal, saya takut pulang dalam keadaan maksiat. Coba rasakan istighfar di waktu itu. Kalau kita sudah beristighfar satu hari pada hari itu, ketika kita mendapat masalah atau cobaan, tenang coba. Karena sudah diawali dengan harinya itu dengan tawakal kepada Allah. Jadi seperti itu. Maka waktu fajar ini setelah kita memiliki waktu ashar, setelahnya itu adalah waktu fajar, subuh. Dan sebelum waktu subuh kan ada sholat sunnah qobla subuh. Nah itu kan ganjarannya tuh apa sih? Senilai lebih baik langit dunia dan seisinya, Masya Allah. Maka waktu fajar ini sangat istimewa. Dan waktu fajar ini bukan Waktu fajar ini bukan dari sholatnya aja yang penting, tapi dari bacaannya, doanya, baca Quran kita pada waktu itu disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Dan kita coba usahakan supaya bisa memanfaatkan waktu fajar ini, karena kata Nabi, jika semua orang tahu dengan keutamaan, keistimewaan waktu fajar ini, mereka akan datang walaupun dia harus merangkak. Sebenarnya banyak keistimewaan yang dalam waktu fajar ini, tapi teman-teman bisa mencarinya lagi lebih lengkap lagi, karena hanya itu yang saya ingin bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau perkataan yang kurang pantas untuk diucapkan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.